Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video simulasi untuk elektrohidrolik kali ini, saya akan mensimulasikan salah satu logika rangkaian, yaitu logika berurutan. Jadi sesuai namanya, nanti akan ada silinder yang akan bekerja secara berurutan. Nanti akan ada dua aktuasi yang akan bekerja secara berurutan. Jadi aktuasi pertama ini dulu bekerja, baru bisa aktuasi keduanya yang akan bekerja. Nah, nanti ini adalah kasus kerjanya, kemudian ini adalah diagram perpindahannya. Nah, ini merupakan sirkuit hidroliknya, rangkaian hidrolik, dan ini merupakan rangkaian elektriknya. Langsung saja, di sini saya sudah siapkan, saya sudah buat terlebih dahulu untuk rangkaiannya, supaya kita tidak terlalu memakan banyak waktu. Saya buka dulu. Oke, yang ini zoom dulu. Oke, jadi ini adalah rangkaian hidroliknya, sedangkan ini adalah rangkaian elektriknya. Nah, kita mulai dulu dari pengenalan komponen yang kita gunakan. Jadi di sini saya gunakan double acting cylinder. Kemudian di sini ada pressure sensor. Jadi ini adalah sensor tekanan. Ada one way flow, kemudian ada solid pilot, solid operate pilot check valve. Kemudian di sini ada manometer. Kemudian ada di sini katup 4/3 dengan aktuasi kiri merupakan solenoid dan spring retron, dan juga aktuasi kanannya sama. Di sini ada pump unit, di sini ada pressure relief valve, dan ada manometer. Nah, ini merupakan aktuasi kedua kita, jadi ini adalah aktuasi pertama dan ini adalah aktuasi keduanya. Maksud saya ini adalah benda yang akan kita buat bergerak yang pertama, dan ini adalah benda kedua yang akan kita buat bergerak. Nah, ini namanya adalah motor hidrolik. Jadi motor hidrolik. Kemudian ini adalah check valve. Hampir sama check valve, cuma di sini dia pilot, sedangkan di sini tidak. Kemudian ada katup 4/2 dengan aktuasi kiri solenoid dan aktuasi kanan spring return. Kemudian ada tangki di sini ya, sebagai media pembuangannya nanti. Nah, untuk rangkaian elektriknya sendiri, di sini dia menggunakan push button, kemudian ada kontak NO, NC, kemudian ada relay. Di sini ada detent switch. Untuk S2-nya kita gunakan detent switch. Ada indikator light. Kemudian di sini ada pressure shift atau pressure switch atau saklar tekannya, saklar tekanan nanti yang akan kita konekkan dengan sensor di sini. Ya, dan di sini ada solenoid valve-nya yang akan nanti menggerakkan aktuasi pada katup kita. Oke, kita masuk ke cara kerjanya. Jadi bila tombol S1 ditekan, silinder bergerak maju untuk menekan sebuah benda kerja. Nah, ketika tekanan di dalam ruang silinder, jadi saat tekanan di sini sudah mencapai 4,5 atau 45 bar, maka pressure switch B1 akan mendeteksi bekerja, dan nanti dia akan menggerakkan motor hidroliknya di sini untuk memutar baut. Jadi di sini saat dia sudah menekan, motor hidroliknya akan memutar baut. Dan setelah dia memutar, maka kita tekan
Kita tinggal menekan tombol S2 dan silinder akan bergerak mundur dan motor akan berhenti bekerja. Nah, nanti saya akan simulasikan atau saya jelaskan diagram perpindahannya di sini. Oke, kita langsung simulasikan saja. Saya langsung simulasikan di sini. Oke, saya akan simulasikan secara real time satu kali. Nah, nanti kita akan gunakan single step untuk menganalisis setiap gerakan yang terjadi. Yang saya tekan S1, silinder akan bergerak maju, dan di sini saat silinder sudah mencapai tekanannya 4. Oh ya, di sini saya atur dulu untuk di sini saya atur jadi 2,5 saja ya. Untuk switching pressure-nya saya atur ke 2,5 sesuai dengan diagram perpindahannya. Di sini dia 2,5 MPa. Nah, saya atur. Oke. Nah, saat tekanannya sudah 2,5, maka nantinya di sini pressure switch-nya akan aktif, dan di sini motor hidroliknya akan berputar. Nah, setelah dia memutar baut, kita tinggal menekan tombol S2 yang merupakan detent agar silindernya berhenti bekerja dan motor juga berhenti bekerja. Nah, tekan lagi. Oke, saya akan buat dalam bentuk single step ya. Ini simulate until stage change. Jadi yang pertama kita tinggal tekan S1. Nah, di sini kita tinggal S1, maka di sini K1 akan teraliri dan di sini dia akan aktif ya. Jadi nanti akan ada rangkaian pengunci. Nah, di sini rangkaian pengunci sudah aktif dan K1 aktif, di sini dia tertutup dan mengaktifkan Y1 sehingga nanti dia akan mendorong ke depannya. Oke, dia sudah mendorong ke depan dan nanti akan ada fluida kerja yang akan bergerak menuju silinder. Oke, kita next. Di sini tekanannya akan mulai naik. Nah, dia mulai naik 0,4, 0,7, 2,3. Nah, nanti dia, nah di sini dia sudah 2,3, berarti karena kita tadi atur 2,5 ya, kalau tidak salah. Nah, di sini dia sudah 2,5, maka di sini pressure switch-nya akan aktif sehingga dia akan trigger kontak NO, atau di sini kontak NO yang sudah kita koneksikan dengan pressure switch B1, sehingga di sini dia akan aktif sehingga dia akan mengalirkan arus ke K3. Nah, di sini K3 teraliri arus. Nah, di sini nanti dia akan kita next. Nah, silinder bergerak maju. Di sini dari 1,5 kita langsung. Nah, di sini dia sudah mengunci. Jadi saat tadi sudah ada fluida kerja yang masuk, silindernya bergerak maju. Kemudian tekanannya sudah mencapai 2,5, maka di sini pressure switch-nya akan aktif. Nah, sini dia akan terus naik. Nah, di sini K3-nya sudah mengunci. Sudah rangkaian penguncinya sudah jadi. Nah, saat rangkaian penguncinya di sini K3 aktif, maka di sini Y3 juga akan aktif sehingga dia akan mendorong ke sebelah kanan. Sehingga di sini akan ada fluida kerja yang bergerak atau masuk. Di sini dia tidak bisa masuk lewat sini karena di sini ada check valve ya. Jadi check valve ini tidak bisa meneruskan apabila di sebelah A itu lebih rendah daripada sebelah B. Nah, di sini kita next. Nah, di sini dia sudah masuk dan di sini dia sudah memutar ya, 433, 60. Nah, di sini sudah bisa mengalir karena harusnya di sini tekanannya sudah melebihi di biaya. Oke, dia sudah memutar. Nah, di sini dia sudah memutar ya. Di sini dia motor hidroliknya sudah berputar. Nah,
Setelah dia selesai berputar sesuai dengan cara kerja kita tadi, setelah dia selesai berputar, maka selesai ya. Jadi kita tinggal menekan tombol S2 agar nanti silindernya ini berhenti menekan dan motor hidroliknya akan berhenti bekerja. Nah, di sini ketiganya selalu aktif. Nah, kita tinggal menekan S2 ya. Kita tekan. K2 teraliri, di sini indikator lainnya nyala. K2 teraliri sehingga di sini nanti K2 akan aktif. Dan di sini K2 NC yang berada di dekat K1 dan K3 akan terputus ya, sehingga tidak akan ada arus yang mengalir ke K1 dan K3 nantinya. Nah, di sini sudah terputus. Nah, di sini K2 sudah teraliri sehingga nanti Y2, di sini Y2 akan aktif. Jadi dia akan mendorong kembali. Nah, dia sudah mendorong kembali dan di sini dia akan membuang ya. Dia akan membuang lewat sebelah kiri dari silindernya. Dia akan membuang ke tangki. Saya next lagi. Oke, tekanannya mulai turun. Dan di sini kita bisa lihat di sini motor hidroliknya akan kembali ke posisi semula. Nah, kita lihat sendiri dia memutar lagi. Nah. Oke, dia sudah berhenti, sudah nol. Nah, di sini silindernya akan bergerak mundur ya. Jadi saya langsung saja. Nah, dia bergerak mundur. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, di sini apabila S2-nya masih tertekan ya, atau indikator light-nya masih nyala, kita tidak bisa aktifkan lagi. Jadi kita perlu menekan merilis atau melepasnya. Nah, di sini kita bisa langsung lagi mencobanya. Kita tekan S1, dia bergerak maju. Saat tekanan sudah 2,5, maka di sini motor hidroliknya akan bekerja atau memutar baut. Dan saat selesai, kita tinggal menekan tombol S2. Nah, dia akan bergerak mundur dan di sini motor hidroliknya akan kembali ke posisi semula. Karena di sini tekanannya sudah turun di bawah 2,5 MPa. Oke, mungkin seperti itu untuk simulasinya. Nah, di sini ada diagram perpindahannya, akan saya jelaskan juga. Jadi ini ada diagram perpindahannya jadi S1. Jadi saya coba. Saat saya tekan saya tekan S1. Saat saya tekan S1, dia akan menggerakkan katup 3/4 ya. Katup 3/4 ini dia akan menggerakkannya sampai di sini. Dia akan bergerak. Nah, dia sudah bergerak. Dia sudah di posisi ini. Nah, setelah dia di posisi ini, maka silindernya akan bekerja ya. Di sini dia ada lompatan ke atas. Nah, silindernya akan bekerja seperti ini, dia bekerja. Jadi tanda ini artinya dia bekerja. Next dulu ya, dia sudah bekerja. Nah, saat dia sampai di sini, maka otomatis di sini tekanannya sudah di atas 2,5 ya harusnya. Maka saat tekanannya sudah di atas 2,5, maka di sini pressure switch B1 akan aktif sehingga dia akan menggerakkan 4/2 katup 4/2 di sini ya. Di sini nanti katup ini katup 4/2. Saya next. Nah, di sini dia aktif. Nah, dia akan menggerakkan katup 3/2 bergerak maju. Sehingga saat dia sudah aktif, ini naik ke atas dia aktif, maka dia akan menggerakkan motor. Saya next. Nah, di sini motornya sudah bergerak ya. Bergerak. Dia selalu bergerak. Nah, saat sampai di sini ya, lipat hitungannya di sini. Di sini otomatis nanti bautnya akan sudah terputar ya, atau diputar, bautnya sudah diputar atau benda kerjanya sudah dikerjakan. Nah, saat di posisi ini kita tinggal menekan S2 untuk menonaktifkan. Nah, kita tekan S2.
Saat kita tekan S2 di sini, maka katup 4/3 akan berhenti bekerja. Nah, saat katup 4 di sini belum selesai. Nah, di sini dia sudah lewat ya, dia lewat ke posisi B. Jadi posisi B di sebelah sana, paling sebelah kiri, mentok kiri. Dia sampai di posisi B. Saat dia sampai di posisi B, maka dia akan memberi men-trigger sehingga di sini S2 silindernya akan berhenti bekerja ya. Dia berhenti. Dia grafiknya kita lihat sendiri, dia turun. Nah, saat silinder ini sementara turun, dia akan memberikan semacam sinyal kepada, di sini pertengahannya dia memberikan sinyal kepada sensor B1 bahwa di sini tekanannya sudah mulai turun di bawah 2,5. Saat tekanannya turun di bawah 2,5, maka di sini dia akan men-trigger katup 4/2 untuk berhenti bekerja. Jadi sementara silindernya bergerak mundur, di sini juga dia motor hidroliknya berhenti bekerja. Nah, saat dia sudah berhenti bekerja, maka di sini dia sudah mendatar ya. Dia sudah dalam kondisi normal atau kondisi tidak bekerja. Nah, saat di sini silindernya juga sudah berada di posisi tidak bekerja atau kembali ke posisi semula. Nah, di posisi langkah kelima ini kita menekan S2 lagi untuk merilis detent switch-nya. Kita tekan. Nah, di sini, nanti saat kita tekan, nanti di sini katup 4/3-nya akan kembali ke posisi di tengahnya atau normal. Saya lepas atau saya release. Saya next. Nah, dia sudah kembali ke posisi tengah. Dan di sini dia naik lagi, kembali ke posisi 0 atau normal. Dan di sini seluruh komponen atau rangkaian elektronik maupun hidroliknya siap untuk dikerjakan kembali. Jadi seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja untuk simulasi dari sirkuit berurutan. Jadi dia berurut, dari silinder dulu berurut baru menuju motor. Jadi tidak bisa motor dulu bekerja baru silinder. Jadi seperti ini dengan menggunakan perumpamaan benda kerja ya. Nah, seperti ini. Nah, dia berputar, kita tekan. Nah, jadi mungkin itu saja untuk simulasi rangkaian sirkuit berurutan menggunakan motor hidrolik dan double acting silinder. Nah, ini adalah rangkaian diagram perpindahannya. Jadi sekian untuk simulasinya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.